Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organizational control bersama dengan rekan-rekan saya, Batahan Renaldi, Muhammad Rafli, dan saya sendiri, Tineka Arianti. Untuk pengertiannya, organizational control adalah suatu proses pengaturan secara sistematis agar konsisten dengan ekspektasi yang terdapat dalam rencana, target, dan standar kinerja. Selanjutnya, macam-macam pengendalian akan dibacakan oleh rekan saya. Macam-macam pengendalian. Yang pertama, antisipatif. Pengendalian ini berfokus pada manusia, bahan baku, dan sumber daya keuangan. Tujuannya untuk mencegah masalah yang mungkin timbul. Lalu yang kedua, bersama. Dilakukan berbarengan dengan pelaksanaan tujuan untuk memastikan bahwa aktivitas kerja memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga, umpan balik. Berfokus pada output organisasi, khususnya kualitas dari produk akhir. Jenis-jenis control organization. Yang pertama, keluaran berfokus pada hal yang dapat diukur secara langsung seperti jumlah penjualan, pelanggan, atau berapa jam kerja. Lalu yang kedua, menjelaskan kebijakan atau sistem yang mengelola tindakan tersebut. Contohnya, aturan berpakaian, prosedur keselamatan, dan kebijakan kehadiran. Lalu yang ketiga, klaim. Kontrol yang tidak langsung yang menggunakan harapan, nilai, dan norma sosial bersama. Sering dikaitkan dengan budaya perusahaan dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Langkah-langkah pengendalian umpan balik. Yang pertama yaitu membentuk standar kinerja. Dalam rencana strategik, manajer mendefinisikan tujuan yang spesifik untuk departemen fungsional yang melibatkan standar kinerja yang nantinya dibandingkan dengan aktivitas organisasi. Standar kinerja bisa meliputi penurunan tingkat penolakan dari 15 menjadi 3%, menaikkan pengembalian atas investasi ke 7% atau mengurangi tingkat kecelakaan menjadi 100.000 jam kerja karyawan. Manajer harus menilai secara hati-hati apa yang akan mereka ukur dan bagaimana mereka akan mendefinisikannya, khususnya saat organisasi akan memberikan balas jasa pada karyawan atas pencapaian standar. Standar tersebut harus mencerminkan aktivitas yang memberi kontribusi pencapaian strategi perusahaan secara keseluruhan. Standar harus didefinisikan secara jelas agar manajer dan karyawan dapat menentukan apakah aktivitas mereka mengarah ke target. Standar harus dipahami oleh orang yang bertanggung jawab meraihnya. Yang kedua, yaitu mengukur kinerja aktual. Sebagian besar organisasi membuat laporan formal menyangkut ukuran kinerja kuantitatif yang ditinjau manajer setiap hari, tiap minggu, atau bulan. Ukuran ini dihubungkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam langkah di atas. Contohnya, jika target atas pertumbuhan penjualan, organisasi harus memiliki cara untuk mengumpulkan dan melaporkan data-data penjualan. Jika organisasi telah mengidentifikasikan ukuran yang tepat, pemeriksaan atas laporan tersebut secara reguler akan membantu manajer mengetahui apakah yang dilakukan organisasi telah berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu membandingkan kinerja dengan standar. Ketika manajer membaca laporan atau inspeksi ke pabrik, dia mengidentifikkan apakah kinerja aktual memenuhi, melampaui, atau tidak mencapai standar. Jika kinerja aktual menyimpang dari standar, manajer harus menginterprediksikan penyimpangan ini. Manajer diharapkan menggali dan mencari penyebab masalah.
Lalu yang berikutnya, mengambil tindakan korektif. Jika kinerja menyimpang dari standar, manajer harus menentukan perubahan-perubahan apa yang diperlukan. Dalam pendekatan pengendalian tradisional yang bersifat top-down, manajer menggunakan wewenang formal untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Sebaliknya, manajer yang menggunakan pendekatan pengendalian partisipasif akan bekerja sama dengan karyawan untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan. Lalu yang kelima, anggaran dan pengendalian keuangan. Anggaran dan kontrol keuangan tidak hanya memberitahukan apakah organisasi berada pada pijakan keuangan yang sehat, tetapi juga bisa menjadi indikator kinerja lainnya. Contoh, penurunan penjualan mungkin mengisyaratkan masalah pada produk, pelayanan, konsumen, atau efektivitas tenaga penjual. Begitu juga jika beban pemeliharaan terus melampaui anggaran. Organisasi harus menginvestigasi apakah peralatan yang bersangkutan telah terlalu tua atau apakah karyawan paham bagaimana menggunakan peralatan secara benar. Anggaran merupakan perangkat yang digunakan untuk merencanakan pengeluaran perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan melalui analisis laporan keuangan dilakukan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan yang ada, bagaimana kemampuan bersaing dari bisnis yang dijalan, dan ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan manajer, yaitu rasio likuiditas. Lalu, rasio keuangan yang dapat digunakan manajer yaitu rasio likuiditas, yang artinya mengukur kinerja internal yang berhubungan dengan aktivitas kunci yang didefinisikan oleh manajemen. Rumusnya yaitu perpuraan persediaan sama dengan penjualan total atau persediaan rata-rata. Hutang lancar atau harta lancar. Yang kedua yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas yaitu mengukur kinerja internal yang berhubungan dengan aktivitas kunci yang didefinisikan oleh manajemen. Rumusnya yaitu perpuraan persediaan sama dengan penjualan total atau persediaan rata-rata. Lalu yang ketiga, rasio profitabilitas, yaitu mengukur laba perusahaan relatif terhadap sumber laba, seperti penjualan atau aktiva. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih atau aktiva total. Lalu yang terakhir yaitu rasio leverage, yaitu mengacu pada pembiayaan aktiva memakai dana pinjaman, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki yang berasal dari hutang dan modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Zahra Aisyah dipersilakan untuk membacakan pertanyaan. Baik, nama saya Zahra Aisyah dari Prayudi.
Izin bertanya, bagaimana cara melakukan pengendalian organisasi? Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zara. Cara melakukan organisasi kontrol bervariasi tergantung pada tujuan dan strategi organisasi. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan standar kinerja, memonitor kinerja secara teratur, dan memberikan umpan balik kepada individu atau unit bisnis yang berkaitan. Selain itu, organisasi juga dapat menggunakan teknologi untuk membantu dalam proses pengendalian, seperti dengan menggunakan sistem informasi atau aplikasi untuk memonitor dan menganalisis kinerja. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya boleh dibacakan oleh Putri Nusadrina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Putri Nusadrina Murni ingin bertanya, mengapa suatu organisasi memerlukan kontrol? Baik, langsung saya jawab pertanyaannya. Mengapa organisasi perlu melakukan kontrol? Jadi organisasi perlu melakukan kontrol untuk memastikan bahwa semua individu dan unit bisnis bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan kontrol, organisasi dapat mengidentifikasikan masalah sejak dini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya sehingga dapat terus beroperasi secara efektif dan efisien. Bagaimana Putri, apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, selanjutnya Oke. Dinda. Baik, terima kasih kepada tim penyaji yang telah memberikan presentasinya. Tadi saya menyimak bahwa tim penyaji juga menyinggung soal pengendalian langkah-langkah umpan balik terdapat dari sana tuh terdapat menganalisa keuangan. Nah, pertanyaan saya, adakah cara atau metode yang dapat digunakan dalam menganalisis laporan keuangan tersebut? Terima kasih. Oke, makasih ya Dinda buat pertanyaannya. Aku izin jawab. Jadi ada beberapa jenis atau metode analisis laporan keuangan yang paling umum buat dipakai. Yang pertama ada metode Common Size Financial Statement. Jadi kalau di analisis yang ini, semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Nah, jenis ini tuh memungkinkan manajer keuangan buat ngelihat laporan laba rugi dan neraca dalam format persentase yang mudah ditafsirkan karena lebih mudah buat membuat perbandingan menggunakan persentase daripada angka absolut. Yang kedua, ada metode Index Time Series. Analisis time series membantu manajemen keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Analisis tren didasarkan pada data historis dari laporan keuangan perusahaan dan data perkiraan dari performa atau rencana ke depan perusahaan. Yang ketiga, ada teknik analisis pertumbuhan. Nah, teknik ini merupakan teknik analisis yang disusun dengan posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan analisa nilai persentase. Yang terakhir, ada analisis industri. Analisis ini melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain
di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Jenis analisis ini sangat membantu manajer keuangan untuk melihat apakah ada penyesuaian finansial yang perlu dilakukan. Bagaimana Dinda? Apa sudah jelas jawaban saya? Sudah sangat jelas. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Dinda. Oke, pertanyaan berikutnya akan diberikan kepada Vini Pandewidinata. Dipersilakan, Vini. Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vini Pandewidinata. Saya ingin bertanya, bagaimana cara yang tepat dalam mengukur kinerja karyawan dan tindakan yang efektif apabila kinerja karyawan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke, terima kasih. Karena waktunya udah mau habis, kita ganti Zoom dulu ya, guys. Oke, selanjutnya untuk Naura Artanti, silakan dibacakan pertanyaannya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Artanti Safwan Wibowo. Di sini saya ingin bertanya, kan tadi sudah dijelaskan macam-macam bentuk pengendalian, salah satunya itu umpan balik. Apa tujuan dari umpan balik tersebut? Terima kasih. Terima kasih Naura buat pertanyaannya, kita tampung dulu ya. Selanjutnya untuk Alexander Jericho, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum perkenalkan, nama saya Alexander Jericho. Tadi ada pembahasan mengenai analisis keuangan. Di situ ada menyinggung mengenai rasio-rasio yang digunakan. Pertanyaannya sebenarnya gampang, sebenarnya tentang mengenai rasio likuiditas. Kenapa sih hal tersebut penting untuk diperhatikan dalam menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan? Terima kasih. Oke, lalu penanya berikutnya yaitu Najwan Sakib. Silakan Najwan Sakib, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apa yang akan terjadi jika organisasi di luar kontrol dan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menanganinya? Terima kasih. Oke, pertama aku mau jawab pertanyaan dari Vini terlebih dahulu.
yaitu langkah-langkah untuk mengukur kinerja dan apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada karyawan yang kinerjanya nggak sesuai. Apa benar itu pertanyaannya, Vin? Iya, betul. Oke, jadi untuk mengukur kinerja ini ada 5 langkah atau 5 metode yang bisa dipakai oleh manajer. Yang pertama yaitu mengetahui produktivitas secara kuantitas. Kayak sejauh mana penjualan yang udah bisa karyawan capai, seberapa cepat karyawan menyelesaikan tugas yang diberikan, udah sesuai deadline atau belum, sudah sesuai standar atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat dalam berkontribusi. Nah, ini bisa dilihat dari kualitas pekerjaan yang diselesaikan dan menetapkan deadline kerja untuk karyawan, misal 1 minggu atau 1 bulan. Tapi nggak cuma dari ketetapan deadline aja, tapi juga dari kualitas pekerjaan yang udah diselesaikan. Kemudian ada faktor kedisiplinan. Kedisiplinan ini faktor penting untuk melihat apakah karyawan bisa mempertanggungjawabkan tugas yang udah diberikan. Yang keempat, teliti aktivitas karyawan dalam memanfaatkan jam kosong. Misal, kalau udah nggak ada tugas yang dikerjakan, apakah ada upaya dari karyawan untuk melakukan hal yang positif? Yang kelima, ada evaluasi dari berbagai pihak. Jadi, kalau tugas-tugas ini tuh bukan cuma tolak ukur prestasi aja, bisa juga tanya jawab dan menerima feedback dari berbagai pihak terkait dengan karyawan yang bersangkutan. Kemudian, kalau misalkan kinerja karyawan yang nggak sesuai, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama manajer untuk melihat apa sih karyawannya ini gimana? Ada beberapa cara, yaitu bisa dicari tahu terlebih dahulu penyebabnya. Kemudian ada memberikan fasilitas konsultasi masalah. Ada juga mencari solusi yang tepat, menerima kritik karyawan, menghindari buat menyalahkan seluruh karyawan, dan yang paling terakhir yaitu memberikan sanksi. Bagaimana, Vini? Apakah sudah terbantu? Terima kasih, sangat membantu. Terima Sudah kasih. cukup. Oke, lalu yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alexander Jericho. Tadi pertanyaan dari Alex yaitu mengapa rasio likuiditas menjadi penting untuk menganalisis keuangan ya, Alex? Ya, betul. Ya, jadi apabila kita memahami dan menerapkan rasio likuiditas, maka kita dapat mendapatkan banyak manfaat, seperti dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat muncul kebutuhan yang mendesak. Lalu dapat mempermudah para nasabah yang ingin melakukan penarikan dana, dan menjadi poin penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menjanjikan. Namun perlu diingat, apabila kita ingin memperoleh gambar atau perkembangan dari finansial perusahaan, maka kita dapat melakukan analisis terhadap data dari keadaan finansial pada sebuah perusahaan. Oleh karena itu, rasio likuiditas adalah salah satu cara yang penting untuk mengetahui analisis keuangan. Bagaimana, Lex? Apakah sudah terjawab? Oke, berarti intinya rasio likuiditas itu kan dapat memberikan informasi yang berguna lah dalam menganalisis perusahaan. Ada nggak sih beberapa batasan atau kelemahannya?
Ada juga kekurangannya, yaitu akan sulit menghitung rasio apabila datanya itu nggak ada. Lalu nilai perolehan bukanlah harga pasar. Terus terdampak penggolongan yang ada pada laporan keuangan. Apakah sudah terjawab, Lex? Oke, udah, terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah bertanya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Naura, yaitu apa tujuan dari pengendalian umpan balik. Jadi, pengendalian umpan balik ini tujuannya ada 4, yaitu membentuk standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Itu aja jawabannya, Naura. Apa udah jelas? Sudah sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih, Naura. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Najwan Sakib. Apa yang akan terjadi jika organisasi di luar kontrol dan langkah menanganinya? Nah, ada beberapa cara untuk menangani konflik yang bisa dilakukan sebelum berdampak ke produktivitas dan kinerja. Yang pertama ada intervensi, konseling, konfrontasi yang terkontrol, dan perubahan secara keseluruhan. Yang ini dilakukan kalau dampak negatif yang terjadi karena konflik dianggap sudah sangat meresahkan dan membahayakan eksistensi perusahaan. Bagaimana, Sakib? Apakah sudah terjawab? Ya, baik, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kami tutup sesi tanya jawab pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.